juga kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Bapak, dengan penuh kasih disilakan. Kepada pihak pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini Dinas Kesehatan, lewat pelayanan bagi almarhumah sejak masih berada di rumah sakit dan dirawat sampai jenazah diantar ke rumah. Yang kedua, kepada jemaat GKI Tabernakel dalam pelayanan sejak malam pertama memberikan penguatan bagi kami, dan juga malam kedua hingga saat ini masih tetap melayani kami di dalam pelayanan firman Tuhan kepada kami. Dan kepada semua pihak, teristimewa para tetangga yang telah memberikan perhatian baik secara moral maupun real, dan teman-teman sekerja di dalam dinas pendidikan, bahkan dalam gereja Kristen di tanah Papua, khususnya jemaat GKI Tabernakel yang terus memberikan perhatian kepada kami. Atas nama keluarga Aibekop, Romere, Mote yang ada di Nabire, bahkan keluarga besar yang ada di keluarga Mote yang ada di Deyai, Dogiai, Paniai, dan juga keluarga yang ada di kampung halaman kami, jemaat Erene yang di Dor, Biak Selatan. Kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu yang tak dapat kami sebut satu persatu, tapi nyata bagi kami hari ini. Kami rasakan kehadiran Bapak dan Ibu jemaat sekalian memberikan kami kekuatan, seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, tapi yang memberikan kekuatan lewat Roh Kudus, sehingga kami tidak tinggal sendiri, kami tidak susah, tapi ada kekuatan. Nyatanya hari ini Bapak dan Ibu boleh datang hadir dalam ibadah. Ada sukacita, ada kekuatan yang luar biasa. Anda memberikan doa, memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap teguh di dalam kehidupan kami berkeluarga, tapi juga dalam pelayanan kami di mana saja kami berada. Sungguh Tuhan itu nyata, kasih Tuhan itu nyata lewat pelayanan Bapak Ibu, lewat kebersamaan kita, kehadiran Bapak Ibu semua, saudara-saudara, anak-anak sekolah, itu sungguh sangat luar biasa. Tanggung jawab yang ada dalam kehidupan keluarga maupun di sekolah, di mana saja almarhum bekerja dan melayani. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang mempunyai pekerjaan dalam kehidupan kita memberikan imbalas sesuai dengan budi baik, kerelaan Bapak Ibu untuk membantu meringankan kehidupan keluarga kami yang berduka. Terima kasih dari keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
IBCOP yang telah menyampaikan ucapan terima kasih mewakili keluarga IBCOP, keluarga Rumere, dan keluarga Mote. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kita melangkah kepada acara yang keenam adalah ibadah pelepasan di rumah duka. Ibadah pelepasan di rumah duka ini akan dipimpin oleh Ketua Klasis Nabire, Ibu Pendeta Linda Upesi STH MPD. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai dengan ibadah di siang hari ini atas terpanggilnya mama, nenek, saudara, teman sepelayanan kita, almarhumah Ibu Penatua Dr. Anda Orpa IBCOP. Dan ibadah di siang ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda Upesi. Untuk itu saya jemput kita semua untuk berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 135 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk ayat yang kedua, saya persilakan pelayan firman mengambil bagian. IBCOP, keluarga besar Mote, Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita beribadah. Damai sejahtera turun atas kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus.
silakan duduk kembali. Kita dengarkan bersama kumpulan pujian dari Ikatan Keluarga Sor Nabire. Pujian dari Ikatan Keluarga Sor. Siap pujian dari SMK Lemenson Nabire. Pujian dari SMK Lemenson.
bagi keluarga yang berduka, tapi juga menjadi berkat dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang dikasihi berkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya memilih untuk kita sekalian dari Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14, kita membaca hanya ayat 13 saja. Wahyu 14 ayat 13. Sesudah pembacaan Alkitab, kita dengarkan lantunan pujian dari guru-guru SMK Momensen. Lalu sesudah itu dilanjutkan dengan pujian dari alumni SMA YPK 2007. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Segala pujian, hormat, syukur, sembah bagi Yesus firman yang hidup kekal. Kabungan yang dikasihi Tuhan, sesudah khotbah, KSP 4 Tiberias diberi kesempatan mempersembahkan pujiannya sesudah khotbah. Karena itu mohon bersiap-siap supaya setelah khotbah langsung berdiri untuk mempersembahkan lantunan pujiannya. Bob Buford seorang pengusaha, tapi juga seorang penulis buku. Dalam bukunya yang berjudul Setengah atau Sederet Waktu, ia mengungkapkan ia mempunyai keinginan atau kerinduan yang besar supaya ketika ia meninggal, pada makamnya, secara khusus pada batu nisannya, tertulis atau ada tulisan angka 100 kali. Secara sepihak bahwa soal kesombongan sama sekali bukan. Tetapi ini adalah soal iman. Karena bagi mereka, apa yang mereka lakukan sepanjang mereka hidup akan mereka bawa ketika mereka mati untuk berjumpa dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup. Ini juga yang kita baca pada bagian kitab Wahyu, di mana kita mengerti bahwa apa yang terungkap dalam kitab Wahyu adalah bagian yang diterima Yohanes dalam wahyu dari Tuhan kepadanya, dan apa yang Yohanes sampaikan adalah ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, di mana bagian ini dimaksudkan memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan penguatan bagi umat ketika lalu dalam kemelut hidup, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam penganiayaan yang mereka hadapi, mereka alami, hanya karena mereka setia dalam iman mereka kepada Yesus di tengah kehidupan ini. Kesulitan dengan tantangan, apalagi soal iman kepada Tuhan, maka berhadapan dengan semua keadaan itu, mereka diminta untuk tetap setia pada perintah Tuhan dalam semua keadaan hidup, secara khusus ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Hidup yang diisi dengan kesetiaan sebagai wujud nyata dari iman kepada Yesus, karena yakin bahwa perbuatan hidup, apa yang kita buat di dunia ini, menyertai kita untuk bertemu dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup ini. Karena itu pada bagian pembacaan kita juga jelas sekali dituliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, atau mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Kata-kata ini sebenarnya memberi pengajaran kepada kita tentang kematian. Bahwa kematian orang percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa kematian orang percaya itu sesuatu yang luar biasa? Sebab kalau kata-kata tadi yang kita baca menuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Bukankah memberitahu kepada saudara dan saya bahwa ternyata bukan cuma hidup di dunia saja perlu bahagia, tapi sesudah mati juga perlu bahagia. Bukan cuma hidup saja di dunia perlu bahagia, Bapak Ibu, tapi sesudah mati juga perlu bahagia. Kalau ukuran bahagia di dunia itu bagi manusia, punya ini, punya itu, dan segala macam, baru bilang bahagia. Maka ukuran mati sesudah bahagia pada pembacaan ini sederhana. Kalau mau mati itu bahagia, maka matilah di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kalau mau mati itu nanti bahagia, maka ukurannya adalah perbuatan hidup. Ini jelas sederhana sekali ditulis pada bagian pembacaan. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana perbuatan hidup kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana kehidupan kita tiap hari. Sebab Alkitab memberi kepastian untuk saudara dan saya bahwa orang yang mati di dalam Tuhan. Karena itu kita diingatkan, jangan hanya pikir bahagia saja. Pikir juga supaya sesudah mati akan hidup. Dengan Alkitab memberitahu kepada kita, berbahagia orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Maka kata bahagia mati di dalam Tuhan, itu berarti ada hidup baru. Supaya dalam hidup baru itu ia berbahagia. Karena itu panca dia orang hidup. Hal yang kedua, bagian ini memberitahu kepada saudara dan saya bahwa orang mati di dalam Tuhan itu berbahagia karena mereka beristirahat dari semua jerih lelahnya dalam kehidupan ini. Itu berarti bagi orang percaya, mati itu adalah beristirahat. Karena dengan kematian dia beristirahat dari jerih lelahnya. Konsep berpikir kita tentang kematian dalam hidup sebagai orang percaya ini harus melihat baik. Supaya bagaimana sikap kita terhadap kematian untuk orang-orang yang sangat kita kasih dalam hidup. Ketika kematian menjemput orang yang sangat kita kasihi dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan memberi waktu kepada mereka untuk mereka beristirahat dari semua jerih lelahnya, dari semua pergumulannya di tengah bencana hidup ini. Beristirahat di dunia atau beristirahat dari kehidupan di dunia untuk kemudian menikmati kebahagiaan hidup yang baru yang disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, bagian ini memberitahu sangat jelas untuk saudara dan saya. Orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Untuk seluruh keberadaan hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menyertai kita untuk pulang kembali kepada Sang Pencipta. Ini Alkitab sok kasih tahu, jadi bukan misteri. Alkitab memberi kepastian kepada kita, menyampaikan kepada kita dengan sangat sederhana bahwa seluruh jerih lelah kita itu, karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan menjadi bagian yang menyertai kita untuk berjumpa dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan ini. Beri peringatan kepada kita supaya sisa waktu hidup yang masih Tuhan beri untuk saudara dan saya, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, sebab seluruh perbuatan hidup kita, jerih lelah kita akan menyertai kita untuk berjumpa dengan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Kita ada bersama dengan kehidupan keluarga besar Rumere, keluarga besar Aibekop, keluarga besar Mote.
atas kemahakuasaan Tuhan memanggil pulang orang yang sangat mereka kasihi dan juga sangat kita kasihi. Mama, nenek, saudara, kawan sekerja, kawan sepelayanan, almarhumah Ibu Penatua Dr. Randa Orpa Aibekop. Bagaimana kehidupannya, semua kita pasti tahu, bahkan semua kita pasti akan mengakui, mengangkat jempol memberi hormat. Luar biasa dedikasi, pengabdian, loyalitas yang sudah ditunjukkan, dibaktikan dalam hidup karya sepanjang Tuhan memberi hidup kepadanya. Saya yakin kita semua akan setuju untuk mengatakan almarhumah seorang perempuan yang hebat. Luar biasa keteladanan, dedikasi, pengabdian yang sudah ditunjukkan kepada kita semua. Dari semua yang sudah dipersembahkan, dibaktikan dalam hidup yang Tuhan beri kepadanya, bukankah menunjukkan kepada kita bahwa ia menunjukkan imannya, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhannya dalam hidup yang dijalani. Yang luar biasa dalam dunia pendidikan, tapi juga semangat yang membara dalam kesetiaan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan sebagai seorang majelis jemaat, sebagai seorang anggota jemaat, adalah merupakan wujud nyata dari imannya, dari ketaatan, dari kesetiaannya kepada Yesus Tuhannya dalam hidup ini. Karena itu kita mengimani dengan sungguh bahwa ketika Tuhan menjemputnya, seluruh dedikasi karya bakti pengabdiannya juga menyertainya untuk berjumpa dengan sang pemilik kehidupan ini. Dan karena itu menjadi satu kebahagiaan bahwa ia pulang untuk menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Yesus Tuhannya. Seperti kata-kata dalam firman ini, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Seluruh karya almarhumah kekasih menjadi kekuatan, menjadi motivasi secara khusus bagi anak-anak yang ditinggalkan. Pasti sedih, karena kita biasa bilang begini, yang mati nih dong bahagia, tapi yang tinggal ini yang sedih, yang susah luar biasa. Begitu ya. Apalagi kalau orang yang kita kasih itu mati dengan bagi kita mendadak begitu. Kita biasa bilang, kalau mungkin so sakit lama, sudahlah, kita so rawat, kita so urus begitu, jadi tidak terlalu rasa sedih begitu. Tapi kalau yang mati tiba-tiba ini, kita rasa susah sekali, karena kepergiannya sangat mendadak. Tetapi sekali lagi, seluruh dedikasi, keteladanan, pengabdian dari orang tua kekasih ini sekalipun sedih untuk anak-anak dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, tapi harusnya juga menjadi motivasi. Kalau orang tua kita, kalau mama kita, nenek kita, saudara kita, ia mewujudkan imannya kepada Tuhan sangat luar biasa sepanjang hidupnya. Itu juga yang ia tinggalkan, supaya di tengah hidup yang masih dijalani anak cucu dan kita sekalian, kita juga patut belajar untuk mewujud nyatakan iman kita dengan mempersembahkan seluruh hidup ini untuk Tuhan sebagai wujud nyata dari iman di tengah pekerjaan-pekerjaan kita, di tengah tanggung jawab pelayanan kita, di tengah seluruh hidup yang Tuhan beri kepada kita. Sebab kita percaya pada janji firman Tuhan bahwa seluruh jerih lelah kita itu akan menyertai kita untuk menghadap Sang Pencipta. Orang tua kekasih, ia telah pulang kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini, untuk ia menikmati kebahagiaan, keteduhan abadi dalam kerajaan Tuhan. Mari kita yang masih menikmati hidup ini, anak cucu dan seluruh kaum keluarga, serta kita sekalian sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Janji firman Tuhan itu pasti.
bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Jadi sekalipun sedih, tapi kita bahagia karena orang yang kita kasihi pulang untuk bahagia bersama Tuhan pemilik hidup ini. Lalu kita yang masih menjalani hidup, mari berjuang dan terus berjuang untuk mempersembahkan seluruh hidup ini bagi Tuhan dengan kerja kita, pergumulan kita, usaha kita, dan seluruh hidup kita. Supaya ketika waktu Tuhan juga menjadi bagian saudara dan saya, kita pun dapat pulang kembali kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita yakin kita kembali untuk bahagia. Luar biasa kesaksian almarhumah. Ia mengakhiri hidupnya juga dengan doa dalam keyakinan iman kepada Tuhan. Jadi tidak cuma hidup, tapi di tengah hendak mengakhiri hidup, ia masih mewujud nyatakan imannya kepada Tuhan lewat doa. Tanda bahwa ia memang siap untuk pulang kembali berjumpa dengan Sang Pencipta, karena ia mengimani ia pulang untuk menikmati kebahagiaan yang kekal. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, untuk diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Tuhan memberkati ujian dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan rohani 192 bait 1 saja. Saya ulang. Menyanyi rohani 192 hanya bait 1 saja. Karena itu mohon kesediaan Bapak M. Rumbiak untuk bersiap diri akan mempersembahkan pujiannya secara solo. Lalu sesudah solo dari Bapak M. Rumbiak, keluarga dari Biak, akan juga dilanjutkan solo dari Ibu Wabiser. Karena itu hanya 1 bait saja kita lantunkan. Lalu selanjutnya persembahan diiringi dengan pujian solo dari Bapak M. Rumbiak, keluarga yang datang dari Biak, tapi juga sesudah itu solo dari Ibu Wabiser. Rohani 192 bait yang pertama, yang telah menang. Ini sukar kami tempuh
ke surga, karena duri banyak melanda. Tapi Tuhan berjanji, dia beserta selamanya, sampai berjumpa dalam surga. Sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah. Tapi Tuhan berjanji, dia beserta selamanya, sampai berjumpa dalam surga. Jalan ini sukar, kami tempuh ke surga, tapi sudah dirintis Yesus. Satu-satunya jalan menuju rumah Bapa, asal sungguh percaya Dia. Sungguh jalan ini sukar, memang jalannya tak mudah. Tapi Tuhan berjanji, dia beserta selamanya, sampai berjumpa dalam surga. 빙쇼 위에 자노 와부랴 와부르베 수포 파남바 waburbe supo panamba rasine marandan kayam yam marise nasero dan kanes war Rasine marandan kayam yam marise nasero kan kanes war Yakofe Tuhan memberkati. Hidup di dalam
keluarga besar Aibekop, keluarga besar Rumere, keluarga besar Mote, dan Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melangkah kepada acara yang ketujuh adalah ibadah di gedung gereja Tabernakel Oyehe. Dan perlu kami memberitahukan bahwa penghormatan terakhir akan diberikan di dalam rumah gereja. Dalam mohon perhatian untuk sidang perkabungan Bapak Ibu Majelis, rute perjalanan kita dari sini menuju arah timur. Ya, lampu merah tidak dilewati, belok kiri sampai kita bagi. Tiga di sini, tiga di sana. Nanti kalau perlu empat. menuju pada Lain bawa bunga, lain bawa bunga. Ada bawa ini. Bapak Ibu Majelis yang bertugas di rumah duka tetap di rumah duka, nanti teman-teman yang sudah
Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom, keluarga yang berduka dan jemaat yang diberkati Tuhan. Izinkan saya untuk membacakan riwayat kemajelisan almarhumah Ibu Penatua Orpa Aibeko. Nama lengkap Dr. Anda Orpa Aibeko, MPD. Tempat dan tanggal lahir Wagete 17 Oktober 1960. 1. Berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Klasis Nabire nomor 4 garis datar 5.1 garing G garis datar 12 garis 1A garing angkaro garis 11 garing 2010 tanggal 1 November 2010 tentang pengangkatan dan pengesahan ke dalam jabatan kemajelisan Penatua dan Syamas pada Jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire periode 2007-2012. Ibu Orpa Aibeko diangkat dalam jabatan kemajelisan sebagai Penatua dan dipercayakan sebagai sekretaris urusan diakonia jemaat serta melaksanakan tugas pelayanan dalam gereja Tuhan dan dalam pelayanan di Tiberias. 2. Berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Klasis Nabire nomor 014 garing A garis datar 5.1 garing B garis datar 12.1A garing angka Romawi 6 garing 2012 tanggal 17 Juni 2012 tentang pengangkatan dan pengesahan ke dalam jabatan Penatua dan Syamas pada Majelis Jemaat GKI Tabernakel OYH Nabire periode 2012-2017. Ibu Orpa Aibeko kembali diangkat dan disahkan dalam jabatan kemajelisan sebagai Penatua, dan dalam struktur kemajelisan Ibu Penatua Orpa Aibeko dipercayakan kembali sebagai sekretaris urusan diakonia jemaat. 10 tahun pengabdian dan pelayanan dari Ibu Penatua Orpa Aibeko sebagai majelis di Jemaat GKI Tabernakel OYH dan harus istirahat dikarenakan peraturan dan tata gereja yang berlaku bagi setiap orang yang mengabdikan dirinya sebagai majelis. Ketiga, berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Klasis Nabire nomor 011 garing G garis datar 12.A garing angka Romawi 11 garing 2021 tanggal 12 November 2021 tentang pengangkatan dan pengesahan ke dalam jabatan Penatua dan Syamas pada Majelis Jemaat GKI Tabernakel OYH periode 2022-2027, maka mulai tanggal 14 November 2021 Ibu Penatua Orpa Aibeko diangkat dan disahkan dalam jabatan kemajelisan sebagai Penatua dan dalam struktur kemajelisan dipercayakan sebagai anggota urusan pelayanan dan pembinaan jemaat P2J. Selain tugas-tugas pelayanan dalam rumah Tuhan dan jemaat, Ibu Penatua Orpa Aibeko juga melaksanakan tugas pelayanan di WIK Tiberias KSP 4. Kurang lebih 5 bulan bersama persekutuan dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan di Jemaat Tabernakel OYH Nabire. Almarhumah Ibu
Penatua Orpa Aibeko. Engkau telah mengakhiri pertandinganmu, pengabdian dan pelayananmu, dan kembalilah dalam damai ke sisi Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja di sorga. Dan selalu menjadi motivasi bagi kami untuk melanjutkan misi pekabaran Injil di dalam Jemaat GKI Tabernakel OYG Nabire. Selamat jalan Ibu Penatua Orpa Aibeko. Salam di jalan. Demikian riwayat singkat kemajelisan dari almarhumah Ibu Penatua Orpa Aibeko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk menyambut pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Linda UPSI STH MPD, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji